Halo sahabat-sahabat, selamat malam, pagi, siang, dan sore, kapanpun kalian melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Afandi, mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi Situbondo. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang algoritma sorting dengan metode Radix-Short. Oke. Ada 3 poin yang menjadi titik pembahasan kita pada saat ini. Oke. Poin pertama adalah pengertian Radix-Short. Poin kedua adalah proses dasar Radix-Short. Yang terakhir adalah penerapan sorting Radix-Short. Oke. Pengertian Radix-Short. Pengertian umum dari metode ini adalah pengklasifikasian data non-perbandingan yang sesuai dengan kategori yang telah ditentukan urutannya, serta di setiap kategorinya dilakukan pengklasifikasian lagi dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, metode Radix-Short ini merupakan algoritma pengurutan non-perbandingan yang digunakan untuk mengurutkan bilangan bulat atau bilangan yang bertipe datanya adalah string dengan mengurutkannya berdasarkan digit atau karakter mereka atau karakter setiap data yang kita inputkan dalam program ataupun codingannya. Oke. Selanjutnya ialah proses dasar Radix-Short. Dalam proses dasar algoritma Radix-Short melalui beberapa tahapan. Tahapan inilah yang akan menentukan algoritma ini berjalan secara benar atau tidak. Tahapannya yaitu inisialisasi, yang kedua iterasi, yang ketiga pengelompokan, yang keempat pengumpulan, yang kelima iterasi berikutnya, yang keenam urutan akhir atau hasil akhir, yang terakhir ialah selesai. Artinya prosesnya sudah selesai. Oke. Pertama, inisialisasi. Inisialisasi ialah dimulainya dengan himpunan bilangan bulat atau string yang akan diurutkan. Artinya data yang kita miliki ialah biasanya dalam proses Radix-Short ini, algoritma Radix-Short ini sering digunakan untuk bilangan bulat. Jadi input yang akan kita masukkan, data input yang kita masukkan ialah kebanyakan data bilangan bulat yang nanti tipe datanya itu dalam pemrograman itu terlebih dalam bahasa Java ialah string namanya. Oke. Yang kedua, iterasi. Dalam iterasi ini melakukan pengurutan berdasarkan digit paling rendah hingga digit paling tinggi. Untuk setiap iterasi digit yang menjadi fokus ini disebut posisi radix. Jadi dalam iterasinya itu tidak pas langsung semua data yang kita masukkan dilakukan dalam satu kali iterasi, namun di setiap satu angka atau setiap digit itu iterasinya dilakukan satu kali. Oke, tahapan yang ketiga ialah pengelompokan. Pengelompokan ini ialah membagi elemen-elemen dalam himpunan data yang kita inputkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan digit pada posisi radix saat ini. Biasanya ada 10 kelompok dari 0 sampai 9 untuk digit desimal. Elemen-elemen tersebut ditempatkan dalam kelompok sesuai dengan digit yang sedang diurutkan. Jika diurutkan dari yang terkecil hingga
terbesar, maka diurutkan sesuai dengan tempatnya. Ataupun sebaliknya, dari yang terbesar hingga terkecil, penempatannya itu sesuai dengan tempatnya. Lalu yang selanjutnya, tahap keempat ialah pengumpulan. Oke. Ketika pengelompokan sudah selesai dilakukan, maka elemen-elemen tadi dari yang sudah kita kelompokkan itu dikumpulkan kembali dalam urutan mereka muncul dalam kelompok-kelompok tersebut. Artinya setelah pengelompokan awal selesai, pengelompokan elemen himpunannya sesuai dengan radixnya, sesuai dengan digitnya, maka selanjutnya ada pengumpulan digit-digit tersebut dari kelompok-kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya menjadi menghasilkan urutan sementara berdasarkan digit pada posisi radix saat ini. Jadi tujuan pengumpulan ini ketika pada awalnya pengelompokan itu untuk dikelompokkan sesuai dengan digitnya, maka pengumpulan ini bertujuan untuk menjadikan urutan sementara bagi digit-digit tersebut sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan keinginan kita, entah itu dari yang terbesar hingga terkecil ataupun sebaliknya. Oke, selanjutnya adalah iterasi berikutnya. Artinya proses yang awalnya, proses yang dari pengelompokan, pengumpulan itu diulangi lagi. Tahapan ketiga dan keempat itu diulangi kembali untuk setiap digit pada himpunan data yang kita inputkan, seperti itu. Yang dari awalnya digit satuan hingga digit terbesar, digit terendah hingga digit terbesar, seperti itu, pun sebaliknya. Karena seperti yang awalnya saya sebutkan, setiap digit, setiap angka yang kita masukkan, kita inputkan ke dalam algoritmanya itu iterasinya dilakukan per angka, satu kali iterasi untuk satu angka. Karena ini kan algoritma ini bukan algoritma perbandingan antara setiap digit pada angka-angka yang kita inputkan, namun ini adalah algoritma yang berfokus kepada jumlah digit dan karakter angka-angka tersebut, karakter himpunan angka tersebut. Oke, yang selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah urutan akhir atau hasil akhir. Nah, setelah iterasi selesai pada digit terbesar, kita akan memiliki himpunan yang sudah terurut sepenuhnya. Maka iterasi yang tahapan kedua dan tahapan kelima ketika sudah selesai dilaksanakan kepada semua angka, kepada semua himpunan angka yang kita inputkan, maka dihasilkanlah himpunan angka yang sudah terurut sesuai dengan kemauan kita, keinginan kita sebagai user, entah itu dari yang terbesar hingga terkecil ataupun dari yang terkecil hingga yang terbesar, seperti itu. Dan tibalah kita pada proses terakhir, tahapan terakhir, yaitu selesai. Artinya setelah berada di tahapan ke-6, urutan akhir, maka berakhir pula juga tahapan dasar, proses dasar pada Radixsort, seperti itu. Oke, selanjutnya ialah poin yang ketiga, yaitu penerapan sorting Radixsort. Oke, dalam penerapannya, algoritma Radixsort tergolong algoritma pengurutan yang cepat, mudah, dan sangat efektif. Namun banyak orang berpikir bahwa algoritma ini memiliki banyak batasan-batasan, di mana untuk kasus-kasus tertentu
tidak dapat dilakukan dengan algoritma ini. Algoritma radius ini adalah algoritma berbasis digit dan kinerjanya biasanya baik pada data yang memiliki elemen besar namun jumlah digitnya tidak terlalu besar. Oke. Bisa dikatakan radius ini adalah algoritma yang stabil. Maksudnya, elemen-elemen dengan nilai yang sama tidak akan saling bertukar posisi selama proses pengurutan. Kecepatan eksekusi radius bergantung pada jumlah digit pada elemen-elemen yang diurutkan dan rentang digit yang ada dalam himpunan data. Jadi, algoritma ini sudah cepat, mudah, dan efektif karena yang seperti sebelumnya saya katakan, algoritma ini stabil dan kecepatan eksekusinya itu bergantung pada jumlah digit pada elemen yang diurutkan dan rentang digit yang ada dalam himpunan data yang kita inputkan. Namun algoritma ini umumnya efisien. Efisiensi algoritma ini biasanya untuk mengurutkan bilangan bulat dengan jumlah digit yang terbatas. Makanya dalam slide ini dikatakan kinerjanya biasanya baik pada data yang memiliki elemen yang besar namun jumlah digitnya tidak terlalu besar. Artinya ya jumlah digitnya terbatas. Kalau tidak terbatas, maka kecepatan dari eksekusinya itu akan menurun dan juga kestabilannya itu menurun juga. Seperti itu. Oke, saya akan menunjukkan program bahasa Java untuk algoritma Radix-Shot. Oke. Saya akan tampilkan di sini. Oke. Di sini sudah ada, saya sudah sediakan program untuk Radix-Shot. Oke. Ini di sini. Maaf ya sedikit nge-lag. Ya, di sini sudah ada. Oke. Aplikasi yang saya gunakan sebelumnya, saya ingin menyampaikan aplikasi yang saya gunakan untuk pembuatan membangun algoritma ini ialah NetBeans, Java NetBeans. Oke, yang pertama di sini. Yang pertama ini package Radix-Shot tentunya merupakan dari kelasnya, salah satu dari kelasnya. Lalu di bawahnya kita ketikkan import Java util array dan import Java util scanner. Ini untuk pendefinisian kelas serta import library-nya. Program dimulai dengan mengekspor dua kelas dari pustaka Java. Dari perpustakaan Java yaitu Java util array dan Java util scanner. Kemudian kelas utama Radix-Shot dideklarasikan. Kelas utamanya ialah di sini. Di public class Radix-Shot di bawahnya pada nomor 12. Saya tandai di sini. Oke. Di dalam sini ialah menentukan digit terbesar dalam sebuah array. Dalam proses dasar pada sebelumnya kita sudah ketahui bahwa kita tentukan terlebih dahulu digit terbesar dalam himpunan data yang kita inputkan. Jadilah di sini dalam deklarasi kelasnya itu awalnya kita harus menentukan digit terbesar dalam array.
array tersebut. Oke. Pada public static int integer, di sini kita menggunakan find largest digit. Artinya temukan digit yang besar. Temukanlah digit yang besar. Int menggunakan integer array. Lalu di bawahnya integer max sama dengan array string dalam kurung array dot max get as integer. Ya. Ini mengambil sebagai masukan array int max ini sebagai sebagai pencarian digit terbesar maksimalnya, integer maksimalnya, yaitu kita tentukan maksimalnya berapa yang kita inputkan, sehingga nanti akan didapati digit terbesar dalam himpunan data yang kita inputkan itu berapa. Array.string array.max ini, yang ini ialah untuk mencari nilai maksimum dalam array. Kemudian dengan mengulang menghitung jumlah digit dalam nilai maksimum dengan membaginya terus-menerus oleh 10 hingga mencapai 0. Nah, inisialisasinya di sini. Int digit sama dengan 0 while max lebih besar daripada 0, max atau sama dengan 10 digit plus dekremen ini. Jadi kita dalam ini untuk mencari digit terbesar itu nilai maksimumnya dibagi 10 sampai dengan 1 untuk ditemukan digit terbesar itu berapa. Lalu setelah ditemukan, return digit. Selanjutnya kita masuk kepada proses pengurutannya atau iterasinya. Nah, di sini. Ini proses iterasinya. Oke. Pada public static void reduction in integer array, maksimal digit sama dengan finland digit. Karena sudah ditemukan sebelumnya di sini di inisialisasinya digit terbesarnya itu berapa, sehingga pada iterasinya ini dipanggil di sini digit terbesarnya itu berapa. Lalu selanjutnya for kita melakukan di sini mengelompokkan, pengumpulan, dan juga perulangan kembali setiap digitnya, setiap himpunan angka dan dalam array itu kita di sini. For int digit sama dengan 1, digit lebih besar sama dengan maksimal digit plus. Jadi untuk pengimplementasian algoritma pengurutan radix, langkah-langkah utama algoritma ialah mengambil array sebagai masukan, menghitung digit terbesar dalam array menggunakan ini find largest digit. Selanjutnya dilakukan perulangan setiap digit. Di sini ini perulangan dari for di sini sampai dengan for di bawah, ini adalah perulangan. Karena iterasinya itu tidak langsung himpunan data yang kita inputkan tidak langsung dieksekusi dalam satu kali iterasi, namun dieksekusi per satu digit atau per satu angka sampai selesai, sampai habis digitnya. Dilakukan perulangan untuk setiap digit dimulai dari digit terendah hingga digit terbesar. Karena digit terbesar sudah ditemukan di awal, di inisialisasi
kita dari menentukan digit yang terendah, setelah itu di atasnya, terus sampai digit yang paling besar. Perulangan selanjutnya, perulangan kedua, itu digunakan untuk menghitung jumlah akumulatif. Sini. Perulangan di sini ini digunakan untuk menghitung jumlah akumulatif dari setiap digit, sehingga kita tahu di mana harus meletakkan angka dalam array output. Jadi setelah kita menginputkan array atau dinamai input array, array input itu setelah dilakukan iterasi, dilakukan pengelompokan dan juga pengumpulan, dan iterasi selanjutnya setelah semuanya selesai dikelompokkan dan diurutkan, maka selanjutnya ialah menghitung jumlah akumulasi dari setiap digit, sehingga kita tahu di mana harus meletakkan angka dalam array output. Jadi untuk hasil akhirnya itu kita harus tentukan dulu. Dalam program ini kita tentukan akumulasinya berapa, baru setelah selesai akumulasikan, barulah kita mendapatkan urutan yang kita inginkan dari data yang kita inputkan. Setelah selesai iterasinya, iterasi awal dan iterasi kedua itu iterasi lanjutan, iterasi selanjutnya kita masuk kepada hasil akhir. Nah, di public static void main string arg ini di sini. Nah, ini adalah function titik masuk program. Artinya dalam program ini, public static void main string ini bertujuan untuk memunculkan tempat untuk kita memasukkan data, lalu menentukan itu urutannya dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Lalu setelah itu kita mendapati setelah diurutkan itu dari yang terkecil berapa, dari yang terbesar itu berapa. Dan kalau di sini untuk menginputkan tempat untuk menginputkan data array, karena bentuknya itu adalah string, maka namanya itu adalah input string. Nah, selanjutnya input string tersebut akan dipecahkan menjadi input array menggunakan data split. Karena kalau tidak dipecahkan, maka tidak akan bisa dieksekusi. Nah, di sini setelah berubah dari input string menjadi input array, maka di sini diubah lagi menjadi tipe data integer. Dari himpunan data yang kita inputkan itu, yang awalnya input string dipecahkan menjadi input array, selanjutnya diubah lagi menjadi tipe data integer supaya bisa dieksekusi lagi, Nah, setelah itu maka setelah selesai berubah menjadi integer, maka di dalam sini di program public static void array_shot, maka di sanalah diproses bagaimanapun keinginan kita, entah itu dari awal
dari yang terendah hingga yang terbesar ataupun dari yang terbesar hingga yang terkecil, itu pada program yang tadi itu dilaksanakan di sana. Selanjutnya, ketika sudah selesai, nah, namun sebelum dieksekusi kita dimintai keterangan ini mau dieksekusi sebagai di sini di yang saya tandai ini di yang blok ini bertujuan untuk menanyakan kepada user apakah eksekusinya itu pengurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau dari yang terbesar ke terkecil. Sistem outprint dalam kurung urutkan dari yang terkecil ke terbesar dalam kurung 1 itu tanda nomor angka 1 itu menjadi tanda pengurutan dari terkecil hingga terbesar, lalu atau dari terbesar ke terkecil nomor 2. Jadi nomor 2 itu menjadi tanda, menjadi simbol pengurutan terbesar hingga terkecil. Maka INT sort ordernya ini memanggil input scanner untuk dilakukan sesuai untuk eksekusi itu dilakukan sesuai dengan keinginan usernya. Nah, selanjutnya ketika sudah diurutkan dari terbesar hingga terkecil, maka untuk memunculkan hasil yang kita inginkan pada di sini program yang di sini bertujuan untuk menampilkan sesuai dengan pilihan kita. Nah, makanya if sort order, jika order sortnya itu urutannya adalah 1, artinya dari yang terkecil hingga terbesar, maka sistem outprintnya adalah array yang telah diurutkan, maka hasil yang sudah diurutkan yang dari awal, array itu string ini memanggil array to string, artinya memanggil array yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, else if jika ordernya itu permintaannya itu adalah nomor 2 dari yang terbesar ke terkecil, maka bentuk programnya seperti ini. Untuk programnya pengurutannya itu seperti ini. Jika kita melihat di atas, jika melihat di sini, maka yang awalnya itu dimulai dari yang terkecil, maka program ini berfungsi untuk menampilkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Seperti itu. Jika kita permintaan sang user itu adalah nomor 2. Setelah itu kita munculkan. Setelah diurutkan dari terbesar ke terkecil. Nah, yang kedua pemunculannya dia lewat di sini. Memanggil hasil akhir dari produk dari prosesnya. Jika user tidak memasukkan data atau salah memasukkan kode permintaannya itu, ordernya itu nomor 1 atau nomor 2, maka di sini akan muncul pilihan tidak valid. Silakan masukkan 1 untuk terkecil ke terbesar atau 2 untuk dari terbesar ke terkecil. Maka selanjutnya titik akhirnya ialah input scanner close. Jadi penginputan scannernya ini input scanner close ini ialah tujuannya untuk menutup scanner setelah penggunaan selesai memasukkan data. Jadi setelah datanya sudah dimasukkan, maka
input scannernya ini ditutup seperti itu. Jadi kalau kita coba run ya, kita coba run. Oke, menunggu. Oke, mohon maaf ya kalau sedikit lama. Oke, masih proses running, masih proses compile. Oke, sebentar lagi. Oke, di sini sudah muncul. Nah, masukkan bilangan bulat, pisahkan dengan spasi. Oke, coba kita masukkan bilangan bulat 1 sampai 9 ya. Lalu kita acak. 9, kita bisa dengan spasi 1. Acak sudah ya. Oke, kita sudah dapati di sini. Kita inputkan, lalu kita tekan enter. Nah, kita akan dimintai untuk mengetik angka 1 atau kedua. Ini bertujuan kita ingin diurutkan dengan dari terbesar atau yang terkecil. Kita coba dari yang terkecil terlebih dahulu. Satu. Nah, array setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, di sini 8-nya ada 2 ya. Maaf ya, 7-nya tidak ada. 8-nya ada 2, jadi salah pencet tadi. Oke, coba kita run lagi. Kita run lagi. Kita coba nomor 2 dari yang terbesar. Nah, sudah ditemukan kan? Array setelah diurutkan dari terbesar ke terkecil. 987654321. Nah, oke. Setelah programnya selesai sudah ya. Oke, kita masuk kepada bagian akhir ya, yaitu penutup. Ada bukan pepatah ya, namun ada sebuah kalimat yang mengatakan ketika kita menggabungkan imajinasi, teknologi, dan tekad, batasan hanyalah kata-kata dan dunia menjadi kanvas kita. Mari bersama-sama ciptakan masa depan yang tidak terduga, karena hanya langitlah batas kita. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kita pelajari hari ini dalam video ini. Untuk setelahnya kalian bisa mencobanya, kalian bisa mencari referensi yang lain, dan jangan lupa untuk komentari video ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu menjadi PR bagi saya dan juga menjadi evaluasi bagi saya. Yang benar bagaimana, mohon kritikan dan saran yang membangun dari kalian semua. Cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.